Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda lihat video ini berarti Anda sedang mengklik channelnya Om Tem. Ini sebenarnya vlog pertama saya. Mohon maaf, ini settingannya seadanya karena masih dalam rangka PSBB dan harus di rumah aja, nggak kemana-mana. Kenapa saya bikin vlog ini? Karena saya agak khawatir ya masalah PSBB ini, karena saya sudah di rumah itu hampir 3 bulan. Selama bulan puasa juga saya di rumah. Dan tidak kemana-mana karena emang himbauannya begitu, kita harus menjauhi kerumunan segala macam dan di rumah aja. Saya patuhi itu. Sementara saya lihat di media itu banyak sekali berita-berita dan yang agak membuat saya membuat saya agak bertanya-tanya nih, apa yang salah gitu. Di saat PSBB kita di rumah aja, tiba-tiba banyak berita di luar sana, orang-orang sebelum lebaran bondong-bondong mana mudik, bandara penuh, pasar penuh, nggak ada itu istilahnya PSBB sama sekali. Tapi saya harus optimis ya melihat situasi kayak gini. Saya khawatir aja karena saya akan berapa lama lagi nih dengan tinggal di rumah dengan kondisi seperti ini ya. Saya kebetulan nih karyawan swasta yang perusahaannya terkena dampak dari corona ini atau COVID-19 ini. Jadi saya dirumahkan tanpa penghasilan. Jadi mohon maaf nih, settingannya seadanya karena nggak ada uang buat setting dan segala macam. Cuman saya mau berbagi aja nih kenapa saya bikin video ini, karena sudah berapa pekan ini PSBB ya. Dan hampir ini sepertinya pekan terakhir PSBB sepertinya, karena bakal ada new normal katanya. Dari pemerintah sendiri sedang mencanangkan untuk segera membuka perekonomian lah ya, usaha-usaha segala macam. Cuman ya saya khawatir juga nih karena new normal ini, melihat dari data yang disajikan di media, masalah pasien yang masih banyak terkena, masih dalam hitungan ratusan orang yang kena tiap hari ya. Jadi saya khawatir juga nih bakal
bagaimana gitu new normal yang bakal kita jalani gitu. Tapi saya harus optimis juga, ini bakal berjalan gitu new normal ini, karena menurut data katanya corona ini nggak akan hilang nih, nggak akan pergi gitu. Jadi masih kita dipaksa untuk hidup berada di lingkungan yang masih mungkin ya masih ada corona gitu di luar sana. Sedangkan saya punya anak 2 yang selama corona ini, masa pandemi ini, mereka di rumah aja dan sekolah di rumah. Dan saya khawatir juga nih kalau misalnya mereka akan kembali bersekolah tanpa protokol yang belum ketahuan nih bakal bagaimana. Katanya protokol kesehatan untuk anak-anak yang anak saya SD ya, jadi protokol untuk anak-anak SD itu yang harus diterapkan seperti apa, itu saya masih tanda tanya. Cuman kita lihat nantilah. Cuman sekali lagi ini sebenarnya mungkin boleh dibilang ini cara berpikir saya tentang menghadapi corona ini ya. Karena pertama saya khawatir dengan masyarakat atau orang-orang plus 62 ini ya, dihadapkan kondisi seperti ini yang merasa mungkin beberapa persen aja ya dari mereka yang merasa nggak peduli lah mereka, apalah corona itu, mereka jadi mereka ya acuh tak acuh gitu. Cuman saya bingung gitu karena setiap hari itu berita tentang penambahan pasien corona segala macam itu disajikan tiap hari. Dan mungkin saya bingung apa mereka tidak punya TV atau karena informasinya mereka tidak dapat. Ya mungkin juga karena ini eranya digital juga, mungkin mereka dapat informasi dari media sosial ya. Yang sementara media sosial ini ya agak membingungkan gitu kan masalah corona ini. Ada yang bilang inilah konspirasi segala macam, ini dibikin apa, dibikin itulah. Saya nggak mau mikir situ. Kenapa? Ya menurut saya corona itu dibikin ya mungkin ya, siapa yang bikin? Yang bikin Allah mungkin ya. Boleh kalau misalnya melihat di media sosial tentang ini dibikin Amerika segala macam, saya yakin sih kalau corona itu walaupun dibikin tanpa ada izin Allah, itu mungkin gak akan hidup, gak akan ada itu corona. Jadi orang-orang yang
yang merasa marah kepada corona ini, wah, menghujat corona, apalah corona ini, ya hati-hati ya. Mungkin Anda marah, bisa sedang marah sama Allah gitu. Jadi sebenarnya ini saya nggak akan membahas hal yang menurut saya tidak masuk akal ya, karena karena kita harus tahu teorinya dulu. Jadi kalau orang-orang yang sepenggal-penggal di media sosial baca tentang corona ini itu, message-nya nggak sampai, orang-orang masih jadi tambah acuh mungkin ya, wah inilah apalah, jadi konspirasi, memang benar konspirasi gitu. Jadi mereka berpikir seperti itu, cuman di kondisi seperti ini ya kita harus berpikir positif itu yang jadi saya mau bikin pola pikir saya nih yang mudah-mudahan bisa mencerahkan nih orang-orang yang underestimate masalah corona ini ya. Karena mungkin Anda bisa jadi saya sedang underestimate sesuatu hal yang sedang diberikan Allah gitu. Jadi di sisi lain kita lihat ya, di sisi lain boleh dilihat kenapa saya harus positif, karena saya melihat ini banyak positifnya corona nih. Saya sendiri merasakan selama di rumah saya bisa lebih dekat keluarga. Yang seharusnya kerja itu di daerah saya tinggal di Bandung dan saya kerja di luar Bandung ya, di daerah Cibubur. Dan saya tiap hari nggak bisa ya intim dengan keluarga ya, karena kadang 2 minggu sekali. Tapi setelah corona saya di rumah aja itu lebih dekat dengan keluarga, lebih intim dengan keluarga, lebih dengan anak-anak, apalagi belajar di rumah. Saya tahu gimana progres pelajarannya, saya harus lihat. Sementara kita lihat iklim kita berubah, yang boleh dilihat di portal-portal ya, informasi itu terlihat kalau misalnya udara hampir di dunia mungkin ya terdapat perubahan ya, yang ada yang bilang ini kembali ke 30 tahun sebelum kondisinya alamnya seperti itu, tanpa ada polusi segala macam, yang kalau dibilang boleh dilihat di berita juga kalau di Jakarta tuh katanya bisa lihat gunung gede dari Jakarta gitu, yang adalah di portal itu yang berita seperti itu ya. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Dan sebenarnya ini
saya pikir sih ini himbauan juga ya, di masa pandemi ini, corona ini, orang-orang pada di rumah, harusnya sih kita mengikuti. Jangan, ya situ, jangan sampai kita marah-marah tentang corona, kita nggak ada penghasilan segala macam. Sama, saya nggak ada penghasilan. Kalau pikir-pikir saya pusing ya, memang begitu. Cuman pemerintah sudah, sebenarnya sih sudah bekerja, menurut saya sih ya, dengan apa yang diberikan, meskipun ya banyak kendala ya, tapi menurut saya itu ada positifnya. Kita jadi tahu ini mana yang bisa kerja dan yang mana yang nggak bisa kerja. Kalau ngomongin masalah pemerintah sedang bekerja ya, kalau dilihat ya maaf aja, mungkin ini jadi harusnya jadi bahan evaluasi kerja mereka ya, masalah data penduduk segala macam yang nggak sinkron. Mungkin beberapa persen aja yang nggak masuk, yang terdampak dan harus kena bantuan itu ya beberapa persen dari orang-orang ya. Saya lihat karena terakhir menjelang mau Idul Fitri, banyak orang ya, pergi ke supermarket, minimarket, pergi belanja baju. Malah kita kan masih, orang-orang masih bisa survive di saat corona ini ya, benar nggak? Tapi saya nggak habis pikir juga nih, orang-orang di mana ada masih yang kita, orang-orang yang masih membutuhkan, tapi mereka berlomba-lomba gitu, berbelanja, pengen memakai baju baru di saat Lebaran. Saya sih nggak ini ya, nggak, ya terserah mereka ya, cuman pola pikir itu saya nggak masuk di pikiran saya, karena ya harusnya kita harus sebenarnya harus empati ya, banyak empati juga sama. Di sisi lain banyak orang yang kesusahan, nggak punya uang, harus dibantu dan harus disupport oleh pemerintah gitu. Tapi ada juga yang itu, yang mereka acuh tak acuh aja ya, karena pola pikirnya begitu ya, mungkin ya, pikir masih apalah ini corona. Makanya ini hati-hati nih orang yang masih berpikir seperti itu, karena ya mungkin Anda sedang apa ya, sedang ada di zaman di mana akal nggak dipakai, jadi hilang akal mereka. Saya mungkin ini jadi
himbauan aja sih untuk mereka-mereka ya, karena ini masih masa PSBB ya, dan ini kemungkinan ya kesempatan kita lah terakhir mungkin ya, kita selama berapa pekan hari ke depan mungkin kita di rumah dulu lah ya, biar yang katanya akan ada new normal yang ditunggu-tunggu itu, banyak orang yang tunggu ini normal ini bagaimana nih, tapi ada beberapa ya masih dalam masa PSBB, jadi harapannya sih kita tetap di rumah dulu aja deh ya biar beberapa hari ke depan itu memang kasus penambahan itu benar-benar berkurang, karena kalau secara teori emang kasus itu datang dari emang banyaknya orang yang masih berinteraksi ya, dengan tidak menjaga jarak segala macam. Banyak yang banyak polemik di sana, masalah beribadah juga, masjid juga kita masih belum bisa, tapi menurut saya memang betul, karena bukan masalah ibadahnya di masjid yang tidak boleh ya, karena berkumpulnya sebenarnya, karena si virus ini yang bisa menyebar dengan luas itu dengan di kerumunan ya, jadi jangan dibikin polemik lah masalah ibadah juga. Mungkin kita harus berpikir lebih ini, karena ulama juga sudah menghimbau segala macam. Dan ini cuman beberapa hari lagi nah kita akan ada di masa, mudah-mudahan 14 hari ke depan lagi ya bakal banyak penurunan kalau kita memang benar-benar di rumah, dan kita bisa jalanin new normal itu sendiri mungkin ya. Dan ini salah satu new normal mungkin ya, karena saya nggak berapa hari, hampir 3 bulan di rumah dan tidak komunikasi langsung dengan teman-teman segala macam ya. Mungkin saya ini salah satu komunikasi saya dengan ada kawan-kawan di sana, dengan cara dan pola pikir kita untuk tetap positif ya, biar new normal ini benar-benar berjalan. Mungkin itu ya, mungkin yang saya mau sampaikan, karena beberapa hari ini saya nggak bisa tidur dengan kondisi berita segala macam yang simpang siur segala macam, yang harus kita jalani ke depan gitu ya. Saya sebenarnya itu agak risau. Nah, ini kapan nih saya ini bisa bekerja lagi dengan kondisi seperti ini ya, normal segala macam. Nah, ya saya berharap sih bisa berjalan dengan catatan nih ya, orang-orang itu benar-benar patuh, cuman itu.
dengan kondisi janganlah dibikin banyak polemik, banyak salah menyalahkan juga. Dan saya pun tidak menyalahkan orang-orang berpikir yang masalah itu. Cuman saya terkadang saya pola pikir mereka itu tidak masuk di pola pikir saya gitu. Jadi saya harap sih orang-orang yang masih di luar, yang masih merasa marah ataupun terserah lagi gini, ya kita lihatlah tim medis masih bekerja segala macam, meskipun mereka sudah lelah ya sepertinya. Ya saya wajar mungkin ya, tapi kita harus support, karena tanpa mereka mungkin ya pasien ini nggak pernah berkurang ya, nambah terus kalau nggak ada mereka mungkin ya. Kita support lah, jangan kita acuh. Kita hadapi new normal ini ya, mudah-mudahan dengan kondisi tidak ada penambahan virus COVID-19 ini ya. Dengan kita berapa hari ke depan nih kita coba di rumah dulu deh gitu. Jadi biar saya agak tenang nih melihat kondisinya new normal ini seperti mereka, karena saya masih khawatir dengan ada penambahan new normal ini bakal ya nggak ada apa ya, nggak ada hasilnya gitu. Mudah-mudahan ya, kita berdoa deh, karena saya yakin ini Allah yang sudah menentukan segala macamnya. Kita sedang di restart, alam sedang merestart, alam sedang menseleksi ya kan. Mudah-mudahan kita bisa berjalan ke depan dengan kondisi yang lebih normal, bukan new normal lagi, normal, lebih normal, karena kita bisa positif menghadapi ini ya. Berarti pola-pola yang kita terapkan juga harusnya positif ya, dan menghasilkan hasil yang bagus juga gitu. Kalau Anda sampai melihat sampai di akhir video ini ya, kalaupun Anda setuju dengan apa yang ada di pikiran saya ya, boleh di like dan boleh di support juga nih, di subscribe channel pertama saya nih ya. Mudah-mudahan saya akan bikin lagi video-video berikutnya, vlog-vlog berikutnya. Jadi support, mohon supportnya, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.